Ya, shalom saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus ya. Ya, shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran ya, shalom. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih dan Dia memiliki kasih yang kekal, kasih yang gak berubah. Kita terus melanjutkan pembahasan atau Bible study kita tentang menjalani hidup berserah ya. Live and let go life. Menjalani hidup berserah itu ingat ya. Jadi saya pelan-pelan dulu nih background ya. Karena makin dalam tapi sebenarnya makin luar biasa sih. Ya, berserah itu artinya bukan pasrah, kita udah tahu ya. Jadi pasrah di pojokan atau hari-hari ini saya dengar ada paham yang stoik atau isme-isme yang ya udah berdamai dengan keadaan, toh kita nggak bisa apa-apain gitu. Bukan itu ya saudara, bukan positive thinking juga bukan. Ya tapi kita kalau minggu lalu kita dengar ya, atau hari ini nanti kita dengar ya bahwa kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan itu bukan positive thinking tapi tentang Tuhan gitu. Makanya kita harus pahami Tuhan ya. Kita bebas dari stres, khawatir, gelisah. Itu bukan dengan tekad diri atau tadi berdamai. Misalnya ada orang habis dari misalnya kena cancer, akhirnya dia berdamai dengan cancernya gitu. Jadi dia hidupnya ya lumayan, nggak stres. Atau dia kena ginjal atau apa, cuci darah, terus dia berdamai. Nggak begitu saudara. Ya kita memiliki pengharapan yang pasti. Nah, jadi miliki yang dari Yesus gitu, yang dari surga. Ya makanya kebenarannya mesti benar-benar bulat. Ya, dan kita sudah belajar nih. Semua kan ceritanya kan, kok kaitannya rest. Kaitannya dengan ya kita belajar dari awal Sabat. Tuhan hari ke-7 berhenti gitu ya. Sabat. Terus Tuhan juga bawa orang Israel bukan dari stres mau dimasukinnya ke Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Jadi inline gitu. Terus kita juga dengar Tuhan itu mewarisi Shalom. Dan ternyata Tuhan itu juga adalah Raja Shalom. Yesus itu Raja Salem, Raja Shalom, Tuhan Shalom kita juga dengar minggu lalu. Ya luar biasa ya. Dan Shalom itu di hati nurani kita akhirnya. Nah, jadi hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ayo katakan secara pribadi. Nah, hati nurani saya sempurna bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya layak, bukan. Tapi karena korbannya. Nah, kita pikir semuanya udah habis nih, udah selesai. Enggak. Terus kita melihat ternyata Yesuslah Shalom. Pak, kok perputaran gitu? Bukan soal perputaran, memang semua akhirnya bermuaranya, fokusnya hanya kepada Yesus. Dan itulah mujizat kita sebenarnya. Bahkan ya kita dengar Injil kita, Injil Shalom, Injil damai sejahtera. Disebutnya Injil kabar baik Kristus, Injil Kristus makanya. Itu Injil kasih karunia. Nah kita juga dengar, ternyata damai sejahtera atau Shalom itu berjalan beriringan dengan kasih karunia. Ya, karena kita memiliki Shalom dengan iman kita terima, kita masuk ke dalam kasih karunia itu. Artinya apa? Kita terima semua mujizat-mujizat yang Yesus sudah bayar. Luar biasa ya, luar biasa. Saudara kalau bisa menyerap, dengerin lagi. Kadang-kadang kan terminologinya apa ya tadi yang Pak Melki bilang atau apa yang Pastor Bill bilang, lupa lagi. Nah, ketika kita dengar lagi, kita sadar, oh iya semua tentang Yesus. Ya semua tentang korbannya, pembayaran yang udah lunas, animi shalem katanya, saya yang bayar. Nah setelah dibayar kita memperolehnya. Memperolehnya di mana? Pantesan di buku ini dibilang, saya bebas dari stres, tubuhnya stres kan, tubuh bisa stres, kita bebas dari itu. Pikirannya dari khawatir atau nggak tenang gitu, pikirannya nggak tenang atau pikiran sama hati kadang-kadang samanya hatinya gelisah, cemas, bebas dari itu. Karena hanya kita mendengar dan percaya, terima.
Yang percaya katakan amin. Ya sekali lagi, kalau dibuletin, iya hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, mengapa? Sekarang kalau kita tanya, kenapa orang Yahudi nggak pernah memiliki yang kita miliki ya? Atau bahasanya lebih tegasnya gini, orang Yahudi dengan agama Yahudi, Taurat, tidak mungkin memiliki hati nurani yang sempurna. Kenapa? Karena korban mereka sementara. Ya, korban mereka tidak sempurna. Mereka harus misalnya minimal, misalnya tiap hari ada korban-korban tiap hari, ada korban-korban tahunan. Berarti kan nggak sempurna. Kenapa? Karena binatang korbannya, gambaran sebenarnya. Kita punya substansinya, yang nyatanya. Kenapa mereka nggak mau percaya yang nyatanya? Ya supaya bangsa-bangsa lain seperti kita lebih dulu. Ya, mereka yang duluan jadi belakangan. Ya kenapa mereka juga mempersembahkan korban nggak pernah duduk? Ya terus saja di Ibrani ya, sudah bisa bilang di Ibrani 2. Ya saya nggak buka ya, ini pendahuluan aja. Ya harus tiap-tiap hari katanya. Ibrani 11. Jadi di maksudnya Ibrani 10 ayat 11 juga kasih lihat itu. Ya, tetapi ayat 12-nya bilang kalau Yesus, nah ini term atau istilah yang kita harus pahami. Ya, misalnya kalau saya katakan gini, kita nih terima yang absolut mutlak, yang pasti. Ya, term itu tuh jangan diturunin, saudara. Amin. Ya, yang kekal gitu, yang bernilai sempurna. Kenapa? Yesus selesai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti apa? Sudah selesai. Nah itu gambaran-gambaran itu harus kita pahami. Karena kalau saudara pastikan, tadi orang Yahudi aja yang punya korban-korban yang Tuhan perintahkan di bawah hukum Taurat, nggak bisa sempurna. Apalagi orang yang di luar Yesus. non Kristen gitu, di luar Yesus udah pasti nggak mungkin ya memiliki yang kita miliki, hati nurani sempurna itu nggak mungkin, saudara. Nah sayangnya orang Kristen yang mestinya memiliki hati nurani yang sempurna atau yang dikatakan shalom di dalam hati nuraninya, ya itu menghina gitu, malah khotbah. Ya saudara kan saya sampaikan nih pengajaran. Kan saya nggak mengajarkan cek-cek dosa gitu ya. Atau Tuhan kejar dosa. Atau saudara tuh waspada, kamu bisa jatuh dalam dosa. Kamu tuh pokoknya harus hidup dalam ketakutan terus. Bisa salah-salah terus. Nah gitu. Kan nggak begitu ceritanya. Tetapi kan sementara ini yang kita tahu ya, banyak orang-orang itu mengajarkan justru sebaliknya daripada kabar baik. Ya, tadi saya katakan apa? Injil damai sejahtera. Jadi kalau kita gagal gimana dong Pak? Ya kita gagal kita bilang, Tuhan, ya misalnya saya punya masalah nih soal temperamen misalnya, atau saya punya masalah nih kecanduan. Misalnya ada orang kan kecanduan rokok gitu ya. Saya punya masalah Tuhan. Tapi Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kan kita udah dengar kesaksiannya seperti itu. Ya, praktis sekali kan? Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, bukankah firman berkata, Tuhan mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaanmu. Silahkan Tuhan, saya mau, saya terima. Saudara, Tuhan yang mengubah dari dalam keluar. Nah, jadi hati kita nggak gelisah lagi kan? Kalau kita udah belajar, kalau hati kita nggak gelisah, iblis nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa touch kita sama sekali. Makanya diajarkan di 2 bab terakhir, terutama jaga hati dan pikiran kita. Katanya. Hati, pikiran kita. Intinya apa? Ya tetap shalom. Ya saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian kami untuk memberitakan Injil. Memberikan kabar baik yang luar biasa ini. Luar biasa sekali saudara. Ya saudara memperoleh ini harta yang luar biasa banget. Dan saudara melihat Alkitab itu jadi seneng gitu. Amin. Ya, jadi kita nih justru harus diajarkan bukan sadar dosa, sadar Yesus.
Dan sadar Yesus itu bukan, makanya jangan sampai salah. Oh, tapi kan Yesus pasti matanya di segala tempat, pasti melihat orang jahat, orang baik, pasti ngasih lihat. Dulu aja ayat itu dipakai seperti itu. Jadi saudara hidup dengan ketakutan. Oh, Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan lihat. Ya Tuhan lihat, betul. Tapi kita udah tahu kan ada darah, Bapa itu bahkan melihat yang benar dalam diri saudara. Dosa dia nggak bisa lihat lagi. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Nah, bolak-balik, nggak ada yang dosa yang enak. Ya, justru kita memiliki hati nurani dengan ciptaan baru gini. Mau dong hidup yang benar. Mau dong berperilaku benar, baik vertikal maupun horizontal. Tapi Tuhan, saya nggak sanggup. Ternyata saya begini orangnya, Tuhan. Tapi Engkau sanggup. Ya, jadi pastikan tuh lama-lama hati nurani kita shalom, shalom. Beda ya, jangan samakan dengan gini. Tuh orang tuh kalau nggak dikasih tahu, bagaimana dia tahu tuh dia salah tuh? Pasti ya bikin lagi. Ya, itu di luar Yesus, saudara. Ya, justru damai sejahtera di dalam hati nurani itu, ya kan judulnya kan Shalom di dalam hati nurani. Ya, dengan judul hari ini bagian 2-nya, part 2-nya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Opini itu apa? Penilaian yang baik tentang Tuhan. Gak apa-apa lah ya, nanti kita lihat sambil jalan ya. Saudara, membuat kita itu hidup secure. Dan ternyata hidup yang bahagia, secure, damai, sejahtera. Saya mah penuh damai sejahtera. Tapi nggak punya hanya damai sejahtera. Jalan masuk kasih karunia. Saya terima semua pemeliharaan kasih karunia Tuhan, perlindungan, ya, supply penyediaan Tuhan. Nah, membuat hidup kita apa? Hidup kita benar-benar apa ya? Ya hidup surga di bumi gitu. Kehidupan kita dengan keluarga, dengan anak-anak. Kita paham ya, makin paham ya. Saya mau bacakan mulai dengan kan bagian 2 ini dari buku ini, kesaksian ya. Dilepaskan dari ketakutan, kegelisahan dan gangguan obsesif kompulsif ya, obsesif kompulsif. Ini semua teman-temannya ketakutan, stres, khawatir yang dialami orang ini. Saudara, dan sekali lagi ya, di luar Yesus nggak mungkin memiliki hati nurani yang sempurna. Orang Yahudi aja nggak memiliki Yesus sama, walaupun punya korban kaki 4 binatang. Ya, ada sebuah kesaksian lain yang ingin saya bagikan kepada Anda. Jason dari Afrika, dengar ya. Selatan menulis bagaimana ia menderita ketakutan, kegelisahan dan gangguan obsesif kompulsif. Ya, anggap aja depresi berat. Tetapi setelah dimerdekakan, dia mulai meletakkan kepercayaannya di dalam kasih karunia Tuhan. Lihat ya, saya katanya gini. Saya sudah menjadi orang percaya sejak kecil, berarti Kristen dari lahir ya. Namun saya memiliki pikiran yang keliru dan bahwa saya sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Dan menginjak usia 30 tahun saya terjebak dalam lingkungan ketakutan, kegelisahan dan gangguan obsesif kompulsif. Jadi ada siklus kekalahan terus ya. Benak saya dipenuhi dengan hujatan dan sumpah serapah terhadap Tuhan dan Roh Kudus. Aneh ya. Jadi justru hati nuraninya yang gelisah itu jadi penuh hujatan kepada Tuhan. Ya, saudara kan dengar kabar baik nggak pernah menghujat Tuhan. Kita selalu bilang Tuhan baik ya. Selama 3 tahun saya menderita stres, harus mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi kegelisahan dan gangguan tidur. Sampai nggak bisa tidur kan, makan obat tidur. Saya berkonsultasi dengan para pemimpin gereja. Walaupun mereka bermaksud baik, nasihat mereka malah membuat saya merasa terhukum. Saya sangat putus asa. Ada yang ngalamin gitu? Nah, ya. Suatu pagi saya menyalakan televisi dan saya melihat Pastor Joseph Rin berkhotbah tentang kasih karunia. Saya mulai mendengarkan pesan kasih karunia-Nya dan sesuatu dalam lubuk hati saya ikut bergetar mendengar apa yang dia khotbahkan. Kemudian saya mengetahui bahwa Pastor Prince pernah memiliki pengalaman seperti saya, ya. Jadi dia udah menganggap saya udah menghujat Roh Kudus dan saya udah pasti nggak bisa diampuni. Ya, mengetahui hal itu harapan saya muncul. Awalnya cukup mengerikan bagi saya untuk mempercayai seorang pengkhotbah kasih karunia, sementara yang selama ini saya kenal adalah ketaatan terhadap hukum dan mengandalkan upaya pribadi. Beda jauh ya, namun saya memutuskan untuk berani dan meletakkan kepercayaan saya di dalam
kasih karunia Tuhan. Tidak lama kemudian, pikiran-pikiran penuh hujatan di dalam benak saya mulai lenyap. Itu contoh nyata, saudara. Jadi, pikiran-pikiran kecanduan, pikiran-pikiran yang buruk, segala yang ini, hilang, saudara. Kenapa? Karena diisi oleh terang, Yesus. Saya mulai tidak merasa kacau dan bingung. Nah, di hatinya ya, saya mulai memiliki kemampuan untuk berpikir jernih. Pikirannya ya. Rasa takut mulai hilang. Melalui kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam diri saya, akhirnya saya mampu melepaskan diri dari ketergantungan obat untuk mengatasi gangguan obsesif, kompulsif, dan depresi saya. Tuh ya, lihat, depresi, obat depresan. Nah, ketika saya semakin melepaskan kekuatan sendiri dan memilih untuk mengandalkan Dia atau Tuhan ya, maka pikiran saya semakin jernih. Sudah lihat ya. Saya yang dahulu mencemaskan keselamatan di dunia kekal, kini mulai memiliki keyakinan dan pengharapan akan perkara-perkara baik bagi hidup saya. Dan akan apa yang akan terjadi saat saya kelak bertatapan muka dengan juru selamat saya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang yang berani menyampaikan khotbah tentang kasih karunia Tuhan. Sekalipun masih ada hari-hari ketika keraguan menyelinap masuk, saya bersyukur karena saya mampu menolaknya dengan berdiri kokoh di dalam kasih karunia melalui penyingkapan dan pengajaran yang baik dari Roh Tuhan di dalam diri saya. Ya, jadi saudara tetap berdiri teguh. Setiap hari saya mengalami kemajuan dan sepenuhnya yakin bahwa saya akan benar-benar pulih dalam waktu dekat. Apapun yang dicuri oleh musuh akan dikembalikan 7 kali lipat. Terima kasih Pastor Prin, karena Anda telah berani mengkhotbahkan Injil kasih karunia. Wow, ya. Jadi jelas ya buahnya. saudara luar biasa ya. Makanya di dalam setelah kita melihat itu, berarti lihat ya, buahnya kasih karunia justru membuat orang bebas, stres, khawatir, gelisah. Dan teman-temannya ya, sampai depresi, sampai hal-hal yang mau bunuh diri segala macam. Nah, kenapa saudara? Nah, kita sekarang mulai dalami lagi ya dari Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayat 1 nih. Lihat. Kenapa? Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita hidup dengan peace dengan Allah. Ya. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, tentu karya Yesus. Jadi saudara memiliki apa? Peace itu damai. Ya tapi jatuh tetap kita harus damai. Kita nggak memiliki hati nurani apa minggu lalu kita dengar. Walaupun udah dibayar tetap karena apa beritanya nggak jelas masih ngerasa ada utang gitu. Nggak ada saudara. Tuhan Bapak sudah mengalami keuntungan dari hasil apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi saudara datang kepada Bapak tanpa ada tuduhan apapun. Ya ayatnya udah jelas kan. Tuhan juga nggak ingat dosa-dosa kita. Dan itu praktis sekali saudara. Untuk menghadapi hidup yang di tengah-tengah ancaman dunia yang seperti gini. Krisis ekonomi, finansial, inflasi. Pandemi udah mulai menurun. Tapi seperti ini. Hal-hal perang dan semuanya. Minyak naik dan segala macam. Saudara memiliki damai. Bayangin ya. Saudara saya memiliki damai dengan Tuhan semesta alam loh. Nah, karena apa tadi dibilang? Dibenarkan karena iman. Ingat ya. Pertama, nanti kalau iman yang kita akan pelajari malam ini, iman memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kita taunya Tuhan mah baik buat sama saya. Dia Bapak saya. Sama ya. Iman juga apa? Tangan terbuka yang menerima. Iman juga apa? Mata uang surgawi. Yang laku tuh cuma iman. Percaya, saudara. Ya bahwa di dalam Kristus kita memiliki damai dengan Tuhan. Sama-sama katakan memiliki damai dengan Tuhan. Tadi makanya saya bilang kita bukan berdamai dengan penyakit nih, supaya paham ya. Bukan berdamai dengan misalnya kemiskinan. Ya udahlah, emang Tuhan saya mah cuma dikasih gini, saya berdamai deh. Ada kan orang gitu, yaitu way out untuk cara stoikisme atau isme ajaran yang
Kan keadaan itu kita nggak bisa kuasai, Pak Melki. Nah, iya, betul. Tapi Yesus sudah mengatasi itu semua. Ya, kita bukan berdamai yang seperti itu. Atau yang tadi ya, bicara-bicara positive thinking yang cara dunia dengan tekad diri. Tetapi kita opini yang baik tentang Tuhan. Nah, ini yang akan diulang-ulang di part 2 ini. Luar biasa saudara kalau saudara memiliki ini semua secara, sekali lagi, secara bulat gitu. Amin. Ya, jadi hati nurani saya sempurna. Kenapa? Kita damai dengan Tuhan, padahal Tuhan tahu nih semua rahasia, semua kesalahan-kesalahan, ya, semua bagian-bagian gelap dalam kehidupan kita yang mungkin orang lain nggak tahu. Mungkin orang yang terdekat kita juga nggak tahu. Tuhan tahu nggak? Dia tahu ya. Tuhan mengetahui semua, tetapi dia tetap mengasihi kita. Karena dia adalah kasih. Nah, jadi saudara paham ya kenapa hati nurani saya sempurna. Ya, jadi ini suatu karunia yang luar biasa, berdamai dengan Tuhan. Peace tadi dikatakan kan, kita hidup dalam peace, dalam sejahtera. Nah, saya kasih tahu ini ayat di Yesaya ya, Yesaya 53 ayat 5 bagian B. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saya sampai situ aja ya sebenarnya. Jadi ditimpakan kepada Yesus yang mestinya kita yang menerima ganjaran itu. Tapi kita kan, karena Yesus sudah terima ganjaran atau hukuman atau murka Tuhan itu, sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Itulah sebabnya, ya mungkin awal-awal saudara dengar saya ngomong, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Kesannya jadi sombong loh gitu ya. Kamu berkata gitu, emangnya nggak pernah dosa? Emangnya nggak pernah salah? Nah, orang lihatnya ke diri. Kita lihatnya ke pembayaran, ganjaran tuh sudah Yesus bayar. Ya. Dan Keluaran 12 ayat 13 kan bilang ini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Ya, sebenarnya ini tentang Passover. Kita baru kebangkitan, sebelumnya kan ada Paskah. Ya, jadi sebenarnya waktu Tuhan kasih tulah yang ke-10 di Mesir, Tuhan itu ketika orang-orang Israel itu menyembelih anak domba Paskah, Tuhan itu masuk ke rumahnya, melindungi. Tapi di belakangnya kan ada apa? Roh maut, roh maut itu yang anak-anak sulung orang Mesir mati kan? Mati. Semua, atau anak sulung rumah yang gak ada darah mati. Nah saudara, poinnya apa poinnya? Sama-sama katakan, saya mah ada darah Yesus. Saya di bawah air terjun darah Yesus. Jadi saudara itu waktu Yesus melangkah atau kita melangkah masuk, Yesus dalam kita dalam Yesus. Itu dalam semua ada dalam damai sejahtera gitu. Gak ada, waduh tak Tuhan, gue dibentung nih sama Tuhan. Nanti Tuhan murka nih, tak Tuhan marah. Makanya Tuhan udah jelas-jelas pakai ayat. Aku di pihak kamu, Melki, bukan melawan kamu. Jika Tuhan di pihak kamu, siapakah lawan kamu kan ayatnya. Jadi Tuhan di pihak kita, bukan lawan kita. Selalu, bahkan nih Rasul Paulus pakai, kan kita udah dengar, pakai majas retoris. Majas retoris artinya apa? Kalimat pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalamnya. Penegasan, peneguhan gitu. Lu masih nggak percaya juga gitu. Ya seolah-olah kayak begitu. Ya jadi karena ada darah, ada keselamatan, ada pendamaian. Nanti kita akan dalami terus ini ya. Jadi orang Israel ketika tulah ke-10 itu, ya ada tiga kategori. Ya bukan orang Israel aja. Ya mungkin ada orang Israel juga bilang gini, Musa bilang nanti potong domba Paskah ya begini nanti darahnya dioleskan di tiang pintu. Ada mungkin yang bilang ini tidak melakukan. Ah, masa sih gitu ya kan? Ya pasti mereka besoknya nangis, saudara. Kalau kepala rumah tangga di situ anak sulung ya dia mati. Kalau anaknya punya anak 5 yang anak sulung ya mati juga. Saudara ya, lihat ya nih. Kita lihat dari sisi kenyataannya. Yang melabur darah tapi tidak percaya sepenuhnya, semalam-malaman gak bisa tidur, saudara. Gemetaran, ketakutan. Kenapa?
Karena tetangganya orang-orang Mesir sekeliling teriak, nangis, terjadi kegemparan. Nah itu sayangnya yang saya katakan. Sayangnya orang Kristen yang nggak mau menangkap kebenaran ini, ya sebenarnya hutangnya sudah dibayar, lunas overpayment, sama seperti kita. Tetapi kita hidup di dunia ini, ternyata hati nuraninya itu penuh dengan hutang. Padahal sudah dibayar, tapi hati nuraninya penuh dengan hutang. Makanya tadi saya katakan, ya mereka nggak mungkin punya shalom. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mau korban diri. Ya. Bahkan bahasanya, kalau bahasa di buku ini dikatakan menghina korban Yesus. Saudara tahu nggak? Kita kalau sepintas ya, korban Yesus itu mencakup 5 korban di imamat misalnya. Termasuk yang ya kan korban bakaran, korban peace offering, ada korban damai sejahtera itu. Korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, atau korban penghapus rasa bersalah. Jadi ketika orang itu menerima dakwaan, tuduhan rasa bersalah, seolah-olah itu rohani. Bahkan ada orang-orang yang mengajarkan itu dikonflik katanya. Di Roh Kudus yang menegur dosa tuh, yang menunjukkan dosa kamu tuh. Roh Kudus itu memberitakan Injil, saudara, memberitakan apa yang Yesus katakan. Saya yakin ketika saya memberitakan ini, Roh Kudus yang memberitakan melalui saya gitu. Dan nanti melalui saudara kepada semua orang. Tetapi kalau punya darah, punya pembayaran lunas, tapi hidup dengan tidak sepenuhnya percaya bahwa sudah dilunasin. Walaupun lunas, tetapi hatinya penuh dengan apa? Dengan hutang, rasa hutang gitu ya. Nah, tapi kalau yang melabur darah atau mengoleskan darah di tiang pintu dan percaya, dia menikmati. Dia menikmati dan mengenyam. Bahasa ini bilang mengenyam tuh menikmati sepenuhnya shalom. Sama-sama katakan, saya mau menikmati sepenuhnya shalom di hati nurani saya. Makanya bahasanya gampang gitu, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya jadi, tapi faktanya ya, nah ini faktanya. Jadi orang sulit tuh kadang-kadang bisa menerima tadi Roma 8 ayat 31 tadi. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus, karena darah Yesus sudah memperdamaikan saya dengan Bapa. Ya, tapi karena percampuran, ya jadi dia masih mikir gitu, masih berpikir bahwa ya Tuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan, bilu-bilu menyembuhkan, tapi dia juga izinkan penyakit. Dia juga izinkan kecelakaan. Bencana, wabah. Atau apa, tragedi bahkan. Wah, rumah tangga, iya itu saya pikul salib. Itu mah sama dengan orang agama seberang itu kan ngomong gitu. Mereka bercerai aja bilang gini, ya karena ini udah seizin Tuhan, ya seizin Allah misalnya dia bilang. Ya ini udah takdir saya gitu. Saudara nggak percaya yang kayak gitu, saudara. Saudara, saya percaya ya bahwa iman itu adalah berbaik sangka tadi tuh, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Nih ayatnya nih, contoh ya, sama-sama katakan, saya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Artinya saudara selalu berbaik sangka. Ya, dan biasanya orang ini praktis ya. Ya tapi lama Pak. Ini Tuhan janji. Bener gak sih ya? Ya orang lain dapat, saya enggak nih. Atau jadi mulai punya, iblis bilang gitu kan. Ah Tuhan gak kasih sama lu mah warga kasihnya kelas 2, kelas 3. Pokoknya selalu ada musuh itu berusaha membuat saudara tidak memiliki 100% berbaik sangka gitu dengan Tuhan. Atau opini yang baik tentang Tuhan. Nah sebaliknya, ini contoh-contoh yang bagus ya, Roma 4 ayat 20. Ini tentang Abraham, saudara lihat ya. Tetapi terhadap janji Allah,
Ngomong-ngomong, Abraham dijanjiin umur 75. Dia baru memiliki Ishak umur hampir 99 atau 100 lah. 25 tahun, saudara. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kenapa dia bisa bimbang? Karena waktunya lama. Dia bisa bilang ini, makin tua. Udahlah itu kata Sarah. Itu ada pembantu saya. Mungkin Tuhan lewat Hagar kali. Ya kan? Dia masih bimbang, bisa bimbang. Di tengah-tengah jalan juga kita bisa bimbang, bisa goyang gitu. Tapi firman Tuhan katakan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tetap percaya dia. Malah ia diperkuat dalam imannya. Nah ini saudara. Katanya dia bukan memperkuat iman, bukan. Diperkuat. Saudara, kalau saudara tetap berdiri teguh dan memiliki opini yang baik, ya, ia memuliakan Allah. Jadi poinnya apa? Ya, dia memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Lama Pak. Kalau lama, pertama, ya, kalaupun delay bahasanya atau tertunda, Tuhan akan melakukan kemuliaan yang lebih besar, pewahyuan yang lebih besar. Ya, tadinya mau kasih 100 mau jadi 1000. Gitu aja, pokoknya saudara berbaik sangka aja sama Tuhan. Ya tapi Pak, saya keburu tua. Saudara dimudahkan lagi. Contohnya Kaleb kan. Kaleb bisa aja berburuk sangka gitu. Bisa. Ya, gara-gara lu semua nih. Gue jadi ikut keliling-keliling nih 40 tahun. Tambah 5 tahun lagi pas masuk. Mestinya gue udah masuk nih tanah Kanaan nih. Keburu tua nih gue gak bisa nikmati nih. Dia gak berpikir gitu saudara. Dia makan aja tuh mana. Yesus dia makan. Sampai saudara sini, makan. Janji Tuhan makan. Makin banyak janjinya, makin banyak. Tuhan apa gak liar atau gak pusing nanti Tuhan kebanyakan. Nanti ngasihnya gimana Tuhan? Keburu saya gak bisa terima loh Tuhan, keburu gini. Nah, poinnya adalah kita berdiri teguh aja. Pertanyaan. Kan bukankah Abraham akhirnya menerima anak Ishak itu kan? Anak champion ditulisnya. Bukankah Kaleb juga akhirnya menerima bahkan kota-kota, rumah-rumah yang lebih paling besar? Karena dia terima apa? Hebron. Atau Kiryat Arba, rumah raksasa, kebun raksasa, semuanya kota raksasa. Kenapa? Karena pewahyuannya semakin besar. Amin. Ya, karena apa juga? Karena dari sisi Tuhan, orang sudah dikasih kok. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menekan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Minggu lalu kita dengar, berarti absolut mutlak, berarti pasti ditepati. Sama-sama katakan pasti ditepati. Ya, jadi dengan ayat ini dia tidak bimbang, diperkuat. Oh, jadi kita diperbesar aja imannya. Amin. Ya, untuk penyediaan, pemeliharaan, perlindungan semakin besar. Nah, kalau dihadapkan dengan praktisnya apa? Laporan-laporan negatif. Ya, kalau yang tentang penyakit, ya dokter udah bilang, wah Pak udah nggak bisa deh. Ya, atau ya krisis nggak habis-habis. Ya, usaha saya nggak bisa naik deh. Ya, krisis ekonomi lagi, tambah berat nih, inflasi lagi, perang, teror. Ya, atau kata dokter, wah Pak, ginjal Bapak atau paru-paru Bapak atau jantung, ini mah udah tua, mah udah korosi deh Pak. Dan kita udah tahu sebenarnya sekarang kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, termasuk korosi, termasuk penyakit dari setan atau kemiskinan atau kegagalan atau apalagi tadi penyakit dari kuman, wabah atau pandemi seperti ini. Itu sudah ditebus saudara di kayu salib. Semua kan paling gampang tadi Yesaya 53 ya. Pokoknya dikatakan apa? Tuhan telah menanggung penyakit, telah memikul sakit ya. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Nah, apalagi kita udah berdamai dengan yang punya semua, saudara, yang punya semesta. Ya, jadi hanya darah, sama-sama kan hanya darah yang menyelamatkan. Tadi kita udah dengar. Dan kan darah itu harus ada yang mati. Nah, yang mati apa? Yesus, anak domba Allah, ya. Dosa sudah dihukum, sudah. Jadi hati nurani saya sempurna, kenapa? Karena korbannya sempurna, bolak-balik kan.
Tapi supaya kita lebih tegas, kita lihat ya ayat 23 dari Roma 6, ya, ayat terkenal juga ya. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi siapa yang sudah mengalami kematian? Yesus. Saya di dalam Yesus. Sudah mati bersama Yesus. Dibangkitkan bersama Yesus. Makanya memperoleh kasih karunia. Luar biasa ya. Jadi damai sejahtera itu adalah jalan masuk kepada kasih karunia, saudara. Agak panjang nih dikit nih ya bab ini ya. Nggak apa-apa ya. Haleluya. Jadi Yesus sudah menanggung, memikul hukuman, kutuk, ya, supaya kita dibenarkan. Pertukaran ilahi ini kita direview lagi ya. Dia tidak kenal dosa, tidak buat dosa, tidak ada dosa, tapi telah dijadikan dosa. Jadi saudara mantep nggak? Mestinya bahwa hati nurani saudara itu nggak ada tuduhan dosa secuil pun. Ya, baik dituduh oleh diri sendiri tadi seperti si orang Afrika tadi kan, karena dia dibilang lu menghujat Tuhan, atau dari iblis, atau dari bahkan dari pendeta-pendeta atau orang-orang di gereja. Nggak bisa, saudara. Ya, karena Yesus itu sudah bayar lunas ya untuk pikiran kita tentang khawatir ya. Jadi itu tadi ya. Jadi gini, pikiran itu jadi medan peperangannya. Jadi kalau kita berpikir salah, ya akhirnya jadi salah, saudara. Turun ke hatinya nggak damai. Nah, tapi kan dengan kita dengar gini, iya ya. Tetap aja memang karena ada apa ya, ada pengajaran-pengajaran yang udah jadi pakem tuh. Ya, misalnya di dalam gereja. Oh, saudara pikul salib. Saudara, keselamatan itu kalau sudah nggak jaga, hilang. Nah, kayak gitu-gitu. Atau apa lagi? Tuhan juga izinkan penyakit, Tuhan juga menghajar, padahal Tuhan mendidik, katanya. Saudara, dibombardir dengan kata-kata itu, sama aja ya. Iblis itu lakukan seperti kita gelisah gitu, nggak damai gitu dengan Tuhan. Enggaknya kan intinya gini, kalau saudara tidak terima nih bahwa ada shalom di hati nurani kita, bahwa hati nurani saya sempurna karena korban yang sebenarnya, nggak mau terima aja, nggak mungkin mau deket. Kenapa? Bayangin aja kalau saya misalnya utang sama Pak Budi, padahal udah ada Ci Evelyn yang bayarin ke Pak Budi. Saya utang 100 dibayarin 1 miliar gitu. Tapi karena saya nggak dengar beritanya, saya tetap punya utang rasanya. Dan kalau orang punya utang, misalnya saya ke Pak Budi, saya nggak, kalau deket lihat Pak Budi dari jauh aja, waduh, saya kabur deh. Karena saya nggak bisa bayar soalnya. Tapi kalau saya tahu saya udah dibayarin, bahkan Pak Budi jadi kaya karena hutang saya dan udah dibayarin, dilunasin, ya saya bukannya hanya kabur atau bukan hanya mendekat, saya samperin. Wah, Pak Budi kaya tuh gara-gara saya tuh. Traktir. Nah, itu sebenarnya itulah mentally kita gitu, mindset kita terhadap Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh nggak bilang gini, siapa lo Mel? Siapa lo? Lo kan banyak salah lo, banyak dosa lo, banyak gini. Nggak mungkin. Tuhan udah bilang. Dia lihat Yesus. Pembayarannya tuh udah. Aduh, ini pembayarannya. Kita mau baca lagi dah pembayarannya nih ya. Contoh ya, Yesus waktu di Pilatus nih, saya baca Matius 27 sampai 31. Saudara sabar ya, ini agak panjang supaya selesai, saudara. Kemudian sedadu wali negeri, Pilatus ya, wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi Yesus dipukulin tuh sama satu legion pasukan dikumpulin gitu. Ya, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dianiaya habis nih. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sudah itu ditanggalkan jubahnya tadi, dipakaikan jubahnya lagi, terus disalib. Sudah, apa yang saya mau katakan? Saya pernah baca ke toko buku Kristen ya.
nggak tahu saya pernah lihat nggak, judul buku. Yesus aja dimahkotai duri katanya. Masa saudara mau dipakotai emas katanya. Itu kan kesalahpahaman yang tragis kan. Padahal kita tahu ya bahwa duri-duri itu adalah gambaran kutuk kan. Dari waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang terkutuklah tanah. Jadi dari semak duri. Nah jadi kalau kata Pastor Prince gini, dulu buah durian tuh nggak ada durinya, tapi karena kutuk itu jadi berduri, buah yang paling enak seluruh dunia. Ya saudara, Tuhan itu bagi kita supaya kita dimahkotai shalomnya yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita kan, yang kita dengar dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, tetapi Tuhan Yesus yang dimahkotai duri supaya saudara dimahkotai ya kemuliaan itu sebenarnya. Wow ya. Jadi terbalik-balik, makanya pikiran kita itu berburuk sangka gitu sama Tuhan. Bukan kita lah, orang lain ya. Tetapi karena duri yang sudah dipasang mahkota duri ya, kita jadi tenang. Nah jadi tadi kita banyak bicara tentang shalom di hati nurani, terus di hati kita kan, hati nurani, juga di pikiran kita ya. Semua pikiran yang buruk, yang salah, yang menjijikan, kutuk-kutuk, stres, cemas, semua kabut-kabut keputusasaan seperti kesaksian tadi ya, aib, benci diri, harapkan penghukuman, itu yang tadi Tuhan Yesus tanggung. Dipukulin, diludahi, dimahkotai duri, tusuk semua. Yesus nggak layak terima itu saudara. Ya, ditampar, dipukul, diludahi, ditelanjangi. Ditelanjangi itu udah aib saudara. Dipermalukan habis. Dimahkotai duri, dipaku. Udah dibayar lunas belum itu semua? Sudah dibayar lunas. Ya, makanya akhirnya fokus kita hanya pikiran Yesus. Nah, sekarang kita lihat ya. Ketika kita nih sama-sama setuju mengaminkan dan kita jadinya fokus kepada pikiran Yesus, ini janjinya nih. Saya mau bacakan di Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, ini apa? Ya, you will keep him in perfect peace. Jadi kita memiliki shalom di yang perfect, yang sempurna. Sama kan apa? Shalom yang sempurna, whose mind ya, di pikiran kita. Stayed on you. Jadi pikiran kita fokusnya hanya Yesus. Teguh terhadap terarah kepada Yesus. Sama-sama katakan teguh terarah kepada Yesus. Ya, dan kita udah tahu Yesus itu adalah Raja Shalom. Yesus itu adalah Shalom itu sendiri. Ya, Tuhan Shalom, kita udah tahu ya. Jadi dia jaga tuh. Tuhan jaga kita itu di dalam kasih karunia atau damai sejahtera yang perfect. Amin. Ya. Tadi kita baca Roma 5 ayat 1 ayat 2-nya katakan gini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan. Jadi jalan masuk kasih karunia ya oleh iman. Ya, dari apa? Dari damai sejahtera itu kita masuk kan. Kalau kita nggak memiliki damai dengan Tuhan, gimana kita merasa layak? Nggak nyambung kan? Kenapa kamu bisa rasa layak, Melki? Ya karena Yesus yang layak. Ya kan kamu nggak layak. Iya, saya nggak layak, tapi saya qualified menerima kasih karunia. Kasih karunia apa? Kemurahan yang saya nggak layak terima, yang gratis. Paham ya? Jadi saudara ini mengalami suatu penjelasan yang bulat sebenar-benar. Amin. Dan kita mengalami hari-hari yang baik.
ayat terakhir aja, 2 Tesalonika 3 ayat 16 ya. Dan ia, nah ini kan, iya, Yesus, Tuhan damai sejahtera, Tuhan shalom. Sama-sama katakan, Tuhan saya Tuhan shalom. Injil yang saya dengar Injil shalom. Injil damai sejahtera, kabar baik damai sejahtera. Yaitu Injil kasih karunia, yaitu Injil Kristus, sama kan? Ya, kiranya sebenarnya bahasa Indonesia kayak pakai ragu-ragu ya, kiranya gitu ya. Padahal mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal. Sama-sama katakan dalam segala hal. Dalam segala kepedulian saudara, perkara-perkara, masalah-masalah, tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara dan saya. Dikaruniakan shalom ya kepada kamu, dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi Tuhan shalom itu selalu beserta saya, sama-sama katakan beserta kita. Yang percaya katakan amin. Ya, luar biasa, amin. Sudah diberkati, amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube dan saudara berkata, saya nggak punya hidup dalam damai sejahtera seperti itu. Saya mendengar dan saya mau. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Yesus adalah Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Ya, saya katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, saudara ikuti ya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, ya betul. Ya, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya, dibangkitkan, dan naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak yang Kau kasihi. Dan saya hidup di dalam damai sejahtera Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya anakmu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, tadi kan bisa lihat ya di teks di bawah ada nomor telepon saya. Saudara bisa ikut beribadah atau menghubungi kami ya, dan boleh bersama-sama beribadah atau belajar dari kasih karunia di Gereja Ciptaan Baru. Ya tuh ya, muncul ya nomor teleponnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.